Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Hara juga. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, di video kali ini saya akan cobain ganti ke ROM Ancient yang terbaru ya. Oke, karena tiba-tiba aja semalam ada update dari Ancient dan saya lihat di deskripsinya itu cuma berubah dari versi kernel yang sebelumnya dari HMP jadi EAS ya. Dan ada fix itu bug isu dari audio dan dari headset earphone-nya. Cuma nggak tahu untuk diganti kernel dari HMP dan ke EAS ini bagus atau enggak. Cuma kita cobain aja ya, dan kita baru bisa review dan nilai gimana nanti guys. Oke, sebelumnya saya masih pakai ROM dari MIUI ini guys, MIUI ROM. Dan di sini enak banget yang saya rasain di ROM ini. Kalian harus cobain ROM ini kalau kalian suka di ROM MIUI guys. Jadi ini recommended dari saya untuk di Mi ROM ini. Oke guys, di sini kita sudah masuk di TWRP recovery dan saya masih pakai Pit Black ya, yang masih versi 331. Dan kalau kalian lagi dipakai TWRP yang lain nggak masalah guys, nggak perlu kalian ganti, kalian bisa pakai TWRP kalian masing-masing guys. Oke, tapi kalau kalian pakai di yang sama dengan saya ya nggak masalah juga. Lanjut aja guys. Oke guys, di sini sudah saya download versi ROM-nya dan ini nanggung banget sih menurut saya guys. Karena cuma update 0.1 ya. Dan ini cuma berubah dari versi kernel doang. Oke, karena sudah ada file ROM-nya kita wipe dulu ya. Oke, cukup yang ini doang sih, cukup sih guys. Langsung kita swipe. Dan kita cari file ROM yang tadi. Oke, yang ini dia 3.0.1 guys. Dan kita swipe. Di ROM Ancient ini sudah include dengan GAPS ya, dan kalian nggak perlu download GAPS-nya terpisah guys. Karena ini sudah langsung ada GAPS-nya. Oke, di sini hampir selesai guys prosesnya. Jadi memakan waktu beberapa menit doang ya, karena memang filenya juga cukup besar. Dan setelah selesai kalian bisa langsung reboot sistem guys, nggak perlu di web lagi. Oke, ini dia guys dari boot animasinya, dan dari boot animasi kita nilai nggak ada perubahannya, sama aja dari versi-versi sebelumnya untuk boot animasi. Dan kita tungguin aja bentar ya, karena kalau sudah masuk boot animasi sudah nggak bot loop, sudah sukses untuk prosesnya guys. Oke, kita tunggu bentar. Oke guys, di sini sudah masuk di registrasi awal ya, dan di sini ada pilihan untuk bahasa dan ada bahasa Indonesia guys. ROM Ancient ini sudah support untuk bahasa Indonesia, dan sisanya tinggal kita setting-setting yang lain ya. Jadi kita skip aja yang di sini guys. Oke guys, di sini kita sudah masuk di home screen-nya, dan dari home screen sih hampir sama ya. Kita dari wallpaper-nya sama, dan dari status barnya juga kurang lebih sama ini guys. Dan untuk di aplikasinya kurang lebih juga sama, dan tapi ini ada sedikit berbeda sih ikonnya doang guys untuk di wallpaper Ancient. Oke, ada sedikit berbeda interface-nya di sini. Di wallpapernya doang guys ada gear coming soon dibilang guys. Cuma ya seperti ini. Dan dari perekam layar suara sudah ada ya, dan perekam layarnya nggak ada. Kamera pakai kamera MIUI, jadi tinggal kalau mau pakai Gcam tinggal kalian install aja guys. Dan yang lainnya sih kurang lebih sama ya aplikasinya, dan kita cek di status barnya dulu. Oke, dari screen recorder juga ada di status bar guys. Screen recorder, FPS info, tema, ada tema gelapnya juga, dark mode ada. Jadi kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian butuh screen recorder, cari aja di status bar guys, karena di aplikasi nggak ada aplikasi bawaan. Dan kita lihat dari settingan dulu ya, dan kurang lebih interface dari settingan juga sama aja ya. Kita masuk di tentang ponsel dulu, versi Android, dan kita lihat
Di sini sudah pakai EAS ya untuk versi kernel ya guys. Jadi sudah berubah yang sebelumnya dari HMP dan sekarang jadi EAS. Dan kita nggak tahu sih ini lebih bagus atau lebih gimana. Cuma kita nanti aja kita lihat di review selanjutnya guys. Oke, dan sekarang kita buka sistemnya guys. Dan kita cari opsi developer dan kita cek memori. Oke, dari free memorinya yang bebasnya sekitar 1,2 ya. Karena ini memang baru kita flash dan belum ada aplikasi yang kita install guys. Kita belum install WhatsApp, sosial media, streaming, dan game-game yang kita cobain juga kita belum install. Jadi ya wajar aja kalau masih free di awalnya besar ya. Tapi ini sudah lumayan lah kalau di awal 1,2. Dan nanti paling biasanya sih sampai 600-700 sih kisaran itu buat kalau sudah diinstal ya guys. Oke, lanjut dan kita lihat lagi di sistem seperti sama aja, ada gestur juga. Kita matikan yang nggak perlu. Dan di gestur, untuk di gestur navigasinya sih kurang lebih sama, untuk settingannya ini minim banget. Dan di Xiaomi Parts ya ada Xiaomi Partsnya juga ya, dan Xiaomi Partsnya sudah nggak ada thermal settingnya, yang nggak punya thermal setting sudah dikurangi mungkin guys. Cuma nggak masalah karena sudah, walaupun nggak pakai thermal juga sudah lumayan ya. Dan kita lihat yang lain di keamanan. Oke, di keamanan ternyata ROM ini tetap nggak support untuk face unlock ya. Jadi kalau kalian cari face unlock nggak ada di ROM Ancient ini guys di sini, tapi sudah saya masukkan sidik jari dan kita cobain aja. Oke, masih aman untuk sidik jarinya guys, nggak ngebug, responnya juga cepat. Jadi enak lah kalau kalian tetap pakai fingerprint. Oke. Dan di lokasi, oke, di sini lokasi kalau selain dari pengalaman di ROM sebelumnya sebelum update ini sih masih aman untuk di lokasi guys ya, jadi nggak ngebug. Cuma nantilah kita review untuk yang di updatean sekarang di video selanjutnya. Oke. Dan yang lainnya kurang lebih suara, kalau di suara ini sama aja guys, cuma kita off kan yang nggak perlu. Untuk di baterai kita belum review ya, karena ini baru kita flash ROM masih 51%, jadi kita cas dulu untuk hari ini dan besok kita buatin review untuk penggunaan baterai guys. Santai. Dan di sini juga ada customisasi, di sini ada Ancient fitur guys. Oke, di Ancient fitur ini kurang lebih banyak sih untuk settingan-settingannya. Jadi buat kalian yang suka ROM yang banyak settingan, ROM Ancient ini bisalah salah satu rekomendasi buat kalian semua guys. Karena udah lumayan banyak ini customisasi settingannya. Dan kita lihat dari status bar, kita lihat header image nya, dan kita lihat oke, kurang lebih headernya sama ya dari yang sebelumnya, cuma dilebihin satu Ancient by itu doang guys. Jadi lumayan lah biar bikin gak kita bosan ngelihat dari status barnya. Oke, seperti itu. Ini kurang lebih hampir sama sih dari updatean sebelumnya, nggak ada yang berubah. Yang lainnya sih kurang lebih sama aja seperti tema ya. Tema quick setting ini sama aja guys, nggak ada yang berubah terlalu kelihatan, karena memang dari deskripsinya yang paling menonjol itu cuma perubahan kernel dari HM ke EAS ya. Jadi nanti saya akan cantumkan juga apa aja yang diperbarui, nanti kalian bisa cek di deskripsi ya guys. Di gestur ada screenshot swipe, navigasi kurang lebih sama semua ya. Dan di sini nggak ada gaming modenya guys, jadi kalau kalian cari gaming mode di sini nggak ada kalian. Oke, mungkin itu doang dari customisasinya, kurang lebih hampir sama guys, karena memang belum ada perubahan di customisasi. Dan di Bluetooth kita cek, Bluetooth bisa aktif ya. Di jaringan kita cobain hotspotnya juga, hotspot juga aktif guys, jadi masih aman semuanya ya. Dari settingannya masih aman semua, memang belum nemu masalah. Dan mungkin cukup itu doang sih review singkat dari settingannya guys, karena nggak terlalu ada perubahan yang signifikan, cuma ada perubahan dari kernelnya doang ya.
Oke, nanti kalian tunggu aja review selanjutnya dari penggunaan baterai dan kita lihat mana mendingan yang mana ya, dari versi kernel HMP atau EAS. Oke guys, jadi kalau buat kalian yang pengen cobain ROM ini dan kalian pengen update, kalian bisa nanti cek link download di deskripsi guys. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.